Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, kebahagiaan karena hari ini kita sedikit menimba ilmu, karena nimba ilmu itu tidak akan pernah selesai atau habis. Seumur hidup kita harus tholabul ilmi terus. Karena ilmu itu upgrade terus seperti itu. Jangan pernah malas, karena tagline kita itu sehat butuh ilmu. Kalau mau sehat tidak tahu ilmunya, pasti disuruh beli apa aja iya. Katanya ini, makanya minum ini iya, minum ini iya. Nah itulah, maka dari itu sehat itu butuh ilmu, ya, sehat butuh ilmu. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep Karnus. Konsep Karnus itu adalah konsep yang mempelajari tubuh manusia, ya, tubuh manusia mulai dari tingkat yang kecil yaitu sel namanya, organ, selama aktivitas tubuh manusia dan alam. Jadi hubungannya dengan alam dikembalikan ke aturannya Allah. Kita ada yang mencipta enggak? Kita ada yang mencipta enggak? Yang mencipta punya aturan enggak di tubuh kita? Punya kan Pak? Kira-kira kalau kita ngelanggar aturannya yang mencipta gimana? Kena sanksi. Contoh, mohon maaf pinjam. HP ada yang mencipta enggak? Ada. Yang mencipta punya aturan enggak? Punya aturan. Kalau kita enggak ngikuti aturan yang mencipta, aturan HP, apa yang terjadi? Rusak. Misalnya, saya mau menghidupkan HP, menghidupkan diketok-ketok gini. Mau matikan diketok-ketok, kan nyalain aturan kan? Begitu juga dengan manusia. Jadi manusia punya aturan karena ada yang mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita tahu saat ini, aturannya Allah itu seperti apa? Ada yang tahu? Satu? Pak, ada yang tahu? Jangan berlebihan. Nah, jangan berlebihan. Enggak apa-apa. Jadi di sini tuh kita mau sharing ya. Sharing, jadi salah enggak apa-apa di sini. Yang penting keluar dari sini jangan sampai salah. Itu ya. Jangan berlebihan. Enggak apa-apa. Jadi di sini tuh kita mau sharing ya. Sharing, jadi salah enggak apa-apa di sini. Yang penting keluar dari sini jangan sampai salah. Tujuan saya begitu. Ayo Pak Arif, apa kira-kira aturan Allah? Makanan manusia. Hah? Apa Pak? Halal untuk itu. Baik. Aturan Allah awalnya bagus nulisnya, lama-lama belewat mana? Iya benar Bu. Satu, ya diingat ya. Allah itu karena sayang sama kita diberikan yang namanya sel. Kurang lebih berapa sel yang Allah berikan? Enggak macam-macam. Allah ngasih itu 100 triliun sel. Banyak apa dikit ini? Banyak. Sel itu bentuknya gimana? Nanti browsing bentuknya sel. Begini. Nanti ada ya inti sel, ada mitokondria. Nah, sel ini punya telinga, sel punya mulut. Paham ya? Sel ini punya telinga, sel punya mulut untuk makan. Karena sel ini, kenapa saya bilang punya mulut, punya telinga? Sel ini makhluk hidup paling terkecil di dalam tubuh kita. Berarti kalau makhluk hidup butuh makan enggak? Butuh. Sekarang makanannya sel apa? Makanan sel itu tidak sama yang kita makan. Makan kacang, tadi pagi sarapan nasi, sel enggak kenal. Ini tubuh saya makan apa ini? Ya, ini makan, saya makan tadi pagi ayam goreng. Ini makan apa ini? Tubuh enggak kenal. Kenapa? Karena yang kita makan itu masih dalam bentuk polimer, artinya rantai ikatannya itu panjang. Ya, ayam, ikatan rantai panjang itu panjang sekali. Ikatan rantai kimianya itu panjang. Sel enggak kenal. Tempe, sel enggak kenal. Maka dari itu pada waktu ini dimakan kita, masuk ke lambung, kemudian di lambung dipotong jadi kecil-kecil. Ini bentuk monomer namanya, kecil. Baru sel ngerti. Ya. Ya. Ini makan, saya makan tadi pagi ayam goreng. Ini makan apa ini? Tubuh enggak kenal.
Kenapa? Karena yang kita makan itu masih dalam bentuk polimer, artinya rantai ikatannya itu panjang. Ya, ayam, ikatan rantai panjang itu panjang sekali. Ikatan rantai kimianya itu panjang. Sel nggak kenal. Tempe, sel nggak kenal. Maka dari itu pada waktu ini dimakan kita masuk ke lambung, kemudian di lambung dipotong jadi kecil-kecil. Ini bentuk monomer namanya, kecil. Baru sel ngerti. Ya. Nasi kita tadi makan, karena nasi itu karbohidrat, polimer pantai panjang. Di lambung dipecah, jadi namanya glukosa atau gula. Nah ini sel baru ngerti ini gula. Ini rantai panjang nasi, rantai pendek glukosa atau gula. Nasi ini karbohidrat ini, nasi. Selain nasi apa banyak? Kentang, ubi, singkong, itu karbohidrat. Nah, habis itu apa lagi? Protein. Protein, ini panjang ikatan. Apa aja protein? Tahu, tempe, telur, daging, ikan, ini protein. Silakan Bu. Terus waktu dipecah jadi apa? Dipecah jadi namanya asam amino. Baru ngerti sel itu. Paham ya? Karbohidrat, asam amino. Terus telur goreng. Ayam goreng, ini goreng-gorengan semua. Ini bentuknya lemak dia tuh. Pada waktu dipecah jadi asam lemak. Jadi dari lemak menjadi asam. Itu baru sel ngerti. Nah inilah aturan pertama yang Allah berikan dalam tubuh kita. Nah, aturan kedua apa dok? Aturan kedua, ingat ya aturan pertama. Aturan kedua, sel ini kan 100 triliun kan butuh makan. Allah ngasih makanan sel. Ayam goreng, ini goreng-gorengan semua. Ini bentuknya lemak dia tuh. Pada waktu dipecah jadi asam lemak. Jadi dari lemak menjadi asam. Itu baru sel ngerti. Nah inilah aturan pertama yang Allah berikan dalam tubuh kita. Nah, aturan kedua apa dok? Aturan kedua, ingat ya aturan pertama. Aturan kedua, sel ini kan 100 triliun kan butuh makan. Allah ngasih makanan sel, dari mana penyedianya? Lambung. Lambung itu penyedia makanan sel. Karena bisa ini tadi dipecah di lambung dari bentuk pendek. Lambung. Nomor 2, aturan Allah itu lambung. Nah, lambung itu sama Allah disematkan, ya, ada namanya asam lambung. Allah ngasih asam lambung, ngasih asam lambung tujuannya apa? Satu, tujuan Allah ngasih asam lambung itu supaya bisa membunuh bakteri yang ada di lambung dan bakteri yang dapat dari luar tubuh kita, dari makanan yang terkontaminasi. Itu dibunuh sama asam lambung. Yang kedua apa? Mencerna tadi, mencerna karbohidrat jadi gula, protein jadi asam amino, lemak jadi asam lemak. Ini pakai asam lambung. Paham? Maka dari itu jangan pernah mengkambing coklatkan asam lambung. sudah terbiasa Bu, kambing hitam itu mengkambing coklatkan asam lambung. Asam lambung sama Allah sudah sedemikian rupa, sudah ditentukan supaya bisa mencerna dan memotong barang. Tapi kalau asam lambungnya berlebihan, itu masalah. Paham ya? Satu, kalau sampai asam lambung berlebihan, bermasalah. Sekarang apa sih dok yang menyebabkan lambung kita masalah? Satu, yang menyebabkan lambung kita bermasalah itu sering menunda-nunda. Satu, kalau sampai asam lambung berlebihan bermasalah.
Sekarang apa sih dok yang menyebabkan lambung kita masalah? Satu, yang menyebabkan lambung kita bermasalah itu sering menunda-nunda makan kalau sudah lapar. Oh ya Pak ya. Banyak anak-anak sekarang, anak-anak genset sekarang luar biasa. Waktu kerja serius, luwe wis lapar kuwi sebentar aja kerjaan belum selesai. Lagi enak WA-an engko ayah, lagi enak nongkrong sik ngombe kopi ae engko ae mangane. Satu. Kedua apa dok? Kedua suka makan pedes tidak sumbut ambek umure. Jadi nggak sadar, lek umure tambah tua, nggak sadar. Cik makan pedes saya. Dok saya kalau nggak makan pedes tuh nggak gairah, nggak selera. Ya repot kalau gitu. Sekarang umurnya piro. Biyen masih muda ya nggak apa-apa. Sekarang lambungnya pasti sudah aus. Ketiga apa? Suka makan asem-asem. Keempat apa? Suka makan gorengan berlebihan. Bapak tadi bilang berlebihan. Memang berlebihan nggak boleh. Kita kalau di Muslim, Bu, Allah nggak suka yang berlebihan. Nanti ada kita bahas nanti aturannya Allah. Ya, terus minum-minum kopi berlebihan. Kopi boleh, tapi kalau berlebihan nggak boleh. Sesungguhnya Allah itu nggak suka yang berlebihan. Paham ya? Minuman soda-soda, kaleng-kaleng itu yang menyegarkan. Iklannya di TV digembor-gembor. Kasihan anak-anak sekarang kan seger. Ya Allah, ada lambungnya di zolimi. Jadi yang punya cucu, yang punya anak, yuk hati-hati. Ya, minum-minuman soda yang seger-seger itu. Alkohol. Nah, itu yang menyebabkan lambung masalah. Sekarang kalau lambung masalah, sakiti lambung itu apa? Lambung bisa sakit, satu yang B, ini ya, sini yang A, gastritis. Nah, gastritis punya anak, yuk hati-hati. Ya, minum-minuman soda yang seger-seger itu. Alkohol. Nah, itu yang menyebabkan lambung masalah. Sekarang kalau lambung masalah, sakiti lambung itu apa? Lambung bisa sakit, satu yang B, ini ya, sini yang A, gastritis. Nah, gastritis ini lambungnya tuh radang. Merah lambungnya dalamnya. Gastritis. Yang kedua apa? GERD. Nah, ini yang lagi ngetren nih. GERD. Anak-anak sekarang banyak kena GERD. Keren Bu, ngetren. Keren ngetren sekarang. Tapi hati-hati. Gara-gara GERD bisa menimbulkan kematian. Isu cek ketemu, siang ketemu, sore ketemu, habis maghrib masuk UGD gara-gara kena GERD. Habis sisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak Bu yang terjadi seperti itu. Saya tetangga saya itu sehat juga bugar. Pagi ketemu, siang ketemu, sore ketemu, malam habis maghrib katanya masuk IGD. GERD. Habis sisa innalillahi. Kenapa? GERD itu asam lambung itu berlebihan. Kalau asam lambungnya berlebihan naik ke tenggorokan. Sehingga kadang-kadang ada rasa pahit, ada rasa asam. Dada terasa panas. Hati-hati, dikenali ya. Tenggorokan juga panas, dada atas panas. Bahayanya dia bisa menyebabkan kematian. Pada waktu munggah, naik, dia nggak turun ke lambung lagi. Tapi masuk kemana? Ke paru-paru, ke trakea. Langsung paru-parunya, asam ini ke asam kan. Paru-parunya terbakar semua. Langsung nggak bisa napas sesak, mati dia. Ada lagi, kalau asam lambung sering naik ke tenggorokan, sering panas, sering pahit, sering asam, hati-hati. Berarti sering peradangan, terisa. Batuk nggak sembuh-sembuh. Dok, saya sudah minum obat batuk, sudah sekian banyak, tapi nggak sembuh. Hati-hati, asam lambungnya naik. Oh sariawan dok, saya nggak sembuh. Hati-hati asam lambungnya naik. Ya. Kalau ini sering peradangan, sembuh. Dok, saya sudah minum obat batuk, sudah sekian banyak, tapi nggak sembuh. Hati-hati, asam lambungnya naik.
Oh sariawan dok, saya hati-hati asam lambungnya naik. Ya, kalau ini sering peradangan sampai dindingnya tenggorokan itu luka, berarti ngelukai epitelnya atau dindingnya tenggorokan. Nanti berarti selnya kena, DNA-nya kena, muncul kanker tenggorokan. Nah, bahaya kan? Bahaya. Ngeri, Bu. Yang ketiga apa? Selain ini bacanya GERD, bukan GERD ya. GERD. Ada yang bilang, dok saya sakit GERD. Oh, apa GERD itu? Kualik. GERD. Yang ketiga namanya itu ulkus. Ulkus itu lambungnya luka. Dok, lambung saya udah bocor, lambung saya udah luka. Apa bisa sembuh? Ya bisa. Ditembel. Ya apa? Semen putih ben cepet. Di sini ada Pak semennya kita punya, makanya luar biasa. Nutrisi kita ini sudah diteliti sama profesor di Unpad. Bisa nembel, Pak. Karena terbuat dari apa nutrisi kita itu, mana? Itu ada kolagen sapinya. Kolagen sapi ditambahi alga merah atau bekatul dedak, itu jadi adonan yang luar biasa. Ya. Terus ada yang keempat namanya itu gangguan lambung itu lebih keren, gastroparesis. Apa mana dok? Keren namanya. Gastroparesis itu otot lambungnya lemah. Sehingga jenengan kalau lapar, baru makan dikit, tidak usah sendok tuh. Kok wareg ya? Sering terasa kenyang, Pak. Kadang-kadang sampai nggak mau makan. Karena otot lambungnya bermasalah. Ada satu lagi, yang gangguan lambung ini paling bahaya kalau menurut saya. Selain GERD menyebabnya kematian, ini paling bahaya. Nggak ada, saya nggak pernah keluar lambung dok, tiba-tiba terdeteksi perutnya tambah gede, ternyata ada kanker lambung. Jadi kanker lambung itu nggak terdeteksi Pak, karena nggak ada keluhan. Tiba-tiba stadium 3. Loh, ngeri kan? Perutnya tambah gede, ternyata ada kanker lambung. Jadi kanker lambung itu nggak terdeteksi Pak, karena nggak ada keluhan. Tiba-tiba stadium 3. Loh, ngeri kan? Hati-hati, jadi lambung itu harus dijaga. Aku biasa ngopi kopi sedino 7 gelas. Boleh minum kopi sehari 2 kali aja, pagi sama sore kita cukup. Saya pagi tadi udah ngopi, nanti sore ngopi lagi 2 kali aja. Saya ini pecinta kopi, meskipun nggak merokok. Paham ya? Ini aturan Allah kedua. Ayo, ke satu, kedua. Nah, sekarang aturan Allah ketiga apa? Kan sudah tahu ya aturannya Allah. Aturan Allah ketiga itu tentang makanan kita. Makanan. Kita ini diciptakan sama Allah, apalagi dominasi orang muslim, yang harus kita makan berarti nomor 1 A, harus makanan yang halal. Kedua, thayyib. Artinya thayyib itu makanan yang bergizi baik. Ketiga apa? Oh, C. Secukupnya. Ini yang katanya Bapak bilang, ojo berlebihan. Ini sama Allah diingatkan, Bu. Buka surat Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, kata Allah. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah itu tidak suka yang berlebihan. Tuh, kita diingatkan. Kita ini Allah atur semua di Al-Quran sama hadis. Cuma awal itu sih malas moto, malas memahami. Memang ada yang bilang, dok, semua makanan di dunia ini kan Allah yang ngasih. Iya, memang Allah yang ngasih. Minum, makanan Allah yang ngasih. Kan? Kita ini Allah atur semua di Al-Quran sama hadis. Cuma awal itu sih malas moto, malas memahami.
Memang ada yang bilang, dok, semua makanan di dunia ini kan Allah yang ngasih. Iya, memang Allah yang ngasih. Minum, makanan Allah yang ngasih. Buka surat As-Syu'ara ayat 79 itu udah jelas. Saya tahu betul. Wa kulu wasrobu walatusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Apakah Allah yang ngasih makan, Allah yang ngasih minum. Tapi dibatasi Al-A'raf 31 tadi. Ya. ABCD yang terakhir, kita ini manusia, berarti harus makanlah makanan manusia. Nah, ini Bu, makanan menungso. Makanan manusia itu apa? Makanan manusia itu makanan pada waktu kita makan, di lambung bisa dipecah, kemudian bisa didorong ke usus, untuk diserap oleh usus, masuk ke pembuluh darah, kemudian di pembuluh darah dimakan oleh sel tadi, buat makanan sel bisa dibuat oleh energi oleh sel. Itulah makanan manusia. Yang bukan makanan manusia dicatat. Jadi, yang bukan makanan manusia itu yang nggak bisa dipecah. Contohnya apa? Creamer. Jadi jenengan ngombe-ngombe kopi, anak-anak sekarang tuh ya, warna kopi ini coklat, berarti justru umbean manungso. Pasti dikasih creamer. Ya, kopi ya hitam jelas. Kalau sampai kopi jadi hitam, jadi coklat, berarti ada creamernya. Oke? Yang kedua apa? Yang kedua yang bukan makanan manusia tidak dipisah itu margarin. Margarin ada di mana? Roti-roti, kue-kue. Nanti. Hati-hati ini jadi penyakit, Bu. Ketiga apa? Yang bukan makanan manusia itu makanan yang sering dihangatkan lagi. Loh, makanan yang dihangatkan lagi itu tambah enak kan? Iya, tambah meresap, tambah enak. Padahal makanan itu ya, misalnya rantainya gini, misalnya sedikit 3 rantai gini makanan itu. Misalnya pada tambah enak. Padahal makanan itu ya, misalnya rantainya gini, misalnya sedikit 3 rantai gini makanan itu. Misalnya pada waktu dipanaskan lagi, dia tambah panjang lagi, ada C lagi, ada UH lagi, tambah panjang. Karena semakin panjang rantai ikatan kimianya, dia bikin taste baru atau rasa baru. Maka dari itu kalau ibu bikin pisang goreng, ote-ote, goreng, bikin di rumah, bapak pasti belinya di luar. Karena lebih enak di luar. Kenapa? Karena minyaknya sudah menghitam, minyak trans. Iya, itulah Bu, kenapa sesuatu yang dipanaskan lagi atau minyaknya itu sudah hitam, rasanya tambah enak. Makanya kayak gudeg. Terus sayur apa lagi? Kodek. Ya, pokoknya yang dikit-kecil lagi gitu. Tambah enak. Ya jelas. Kalau rendangnya nggak diingetin lagi nggak masalah. Dok, saya udah masak banyak, gimana caranya? Eman kah dok? Kalau masak banyak, bagi. Mana yang buat makan pagi, sendirikan. Mana yang buat makan siang, mana buat makan sore. Masukkan di tempat, masukkan kulkas siang-siang sore. Paham? Terus nanti yang siang, dihangatkan boleh, keluar dari kulkas, dihangatkan. Yang penting hangat, nggak boleh sampai mendidih. Paham? Ya, hangat aja cukup. Ah, ini nanti saya bahas ya, bentar. Ini bagus pertanyaannya, Bu. Karena iya, ada lagi lebih mudah lagi yang tanpa minyak apa? Pakai apa? Air fryer. Luar biasa kan? Tanpa minyak kan? Terima kasih ya. Dapat jatah. Iya, Bu. Karena kita itu dimanjakan, dipraktiskan. Saya salah satu dokter yang tidak sama di luar mempelajari sampai microwave itu gimana sih, air fryer itu gimana sih cara kerjanya, sampai segitunya. Kalau saya udah jadi dokter spesialis atau dokter yang hebat, nggak mau Bu saya belajar gitu Pas. Yang penting saya pergi luar mempelajari sampai microwave itu gimana sih, air fryer itu gimana sih cara kerjanya.
Sampai segitunya. Kalau saya udah jadi dokter spesialis atau dokter yang hebat, nggak mau pun saya belajar gitu pas. Yang penting saya praktek, ngeresepin, dapat uang. Gitu kan? Saya peduli kesehatan. Ya, saya peduli kesehatan. Microwave itu cara kerjanya elektron diputar. Paham ya? Elektron diputar. Sehingga elektron putar jadi panas. Sekarang kalau yang kita masukkan misalnya ini struktur yang dimasukkan daging lah, apalah. Pada waktu kena elektron, loncatan elektron diputar, dia putus semua, Bu. Berubah. Atau belok dia. Pada waktu sel tahunya cuma ini, struktur kimianya, pada waktu kena microwave, dia itu menceng. Kira-kira sel jadi ngerti nggak masih? Kenal nggak? Nggak kenal. Berarti kalau sudah sel nggak kenal, berarti bukan makanan manusia. Microwave. Air fryer. Air fryer, dok, saya masak sekarang nggak pakai minyak. Pakai apa? Air fryer. Ya. Air fryer itu memang nggak pakai minyak, tapi kandungan yang dimasukkan itu ada lemaknya kan? Iya. Apa? Air fryer itu, Bu, udara sekitar itu dipanaskan. Kalau nggak percaya nanti Ibu pulang besok, ambil minyak goreng dari dalam rumah yang baru, taruh di gelas atau siapapun, terus jemur 1 jam. Coba bau. Tengi pasti. Karena kena panas, ya, kena lemak, panas kena lemak, minyak, bau. Karena apa? Teroksidasi. Air fryer seperti ini kerjanya, Bu. Teroksidasi. Jadi yang kita makan itu enak katanya tanpa minyak, itu sudah teroksidasi. Calon-calon kanker. Ngeri kan? Hati-hati. Ngeri, Bu. Yang paling bagus apa? Oven. Kan sudah banyak ditinggalkan kan sekarang? Itu sudah teroksidasi. Calon-calon kanker. Ngeri kan? Hati-hati. Ngeri, Bu. Yang paling bagus apa? Oven. Kan sudah banyak ditinggalkan kan sekarang? Iya. Oven ditinggalkan, Bu. Justru yang paling sehat oven. Air fryer semua. Dikukus ya? Atau dikukus lebih? Dikukus bagus. Bagus, pokoknya dikukus, Bu. Mau pakai apapun kukus, nggak pasang. Kalau teflon itu gitu? Teflon itu kan pada waktu kita pakai takutnya kondisi panas, teflonnya itu lepas, Pak. Paham ya? Lengket. Makanya kalau masak-masak pakai itu belilah panci yang stainless atau teflon yang keramik. Saya punya bagus tuh. Ya, tuh. Paham ya? Kenapa? Oven lebih bagus. Karena pemanasan nggak ada elektron. Pemanasan menyeluruh aja. Sama aja kayak dikus. Berarti ubi lembu bagus. Kenapa, Bu? Ubi lembu. Kan pakai oven. Oh. Sekarang ubinya, Bu, ubinya itu kan banyak karbohidratnya, banyak gulanya. Sekarang saya dengar ya, mudah-mudahan salah lah. Saya paling suka ubi cilembu. Itu dia disuntik, Mas. Ubinya, Bu, disuntik. Disuntik pemanis itu? Pemanis. Kayak madu. Iya. Mudah-mudahan saya salah. Ada yang bilang begitu. Karena jujur saya itu suka manis. Kalau pemanisnya pernah diteliti nggak? Yang mana? Pemanis mana? Ya pemanis yang disuntikkan itu apa? Gula? Pemanisnya itu banyak, Pak. Ada jenis fruktosa, ada pemanis-pemanis sintetik. Ya tambah bahaya, Pak. Betul, di tubuh nggak bisa dipotong, nggak bisa dipecah. Dok, ini pemanis fruktosa. Fruktosa kan bisa diambil dari buah-buahan. Memang fruktosa diambil dari buah-buahan. Tapi ingat, fruktosa yang bisa mencair itu cuma liver. Gak kasihan sama liver. Disuruh kerja terus. Kerjanya liver itu udah bisa diambil dari buah-buahan. Memang fruktosa diambil dari buah-buahan. Tapi ingat,
fruktosa yang bisa mencair itu cuma liver. Gak kasihan sama liver. Disuruh kerja terus. Kerjanya liver itu udah ratusan, Mbak, fungsinya itu. Ini suruh kerja terus gara-gara memecah manis-manis itu. Maka dari itu kita kalau mau sehat, butuh ilmu, mulai sekarang harus pilih-pilih. Ini makanan manusia enggak ya? Dok, kalau sekali-sekali gimana? Sekali-sekali boleh, yang penting tubuh kita sehat, terutama lambung kita. Ya, terutama lambung kita. Pasien saya dulu teorinya diabetes itu dipunyai orang-orang yang sudah 50 tahun ke atas. Kata siapa? Sekarang enggak, Bu. Pasien saya 10 tahun diabetes. Pasien saya kelas 2 SMP cuci darah. Ngeri kan? Karena apa? Minumannya kemasan-kemasan, nggak mau minum air putih. Makanannya roti-roti, kue-kue. Iya, anak-anak itu ya Allah, makanya hati-hati yang punya cucu, yang punya anak, hati-hati. Terus kalau mereka beli jajanan di luar yang sudah dibungkus-bungkus, suruh baca yang sudah pintar baca, ngerti komposisi. Kalau ada tulisannya perisa, sintetik, atau flavor, sintetik, ini nggak bisa dipecah dalam tubuh. Jangan dimakan. Anak-anak jangan. Nanti anak-anak jadi apa? Tiba-tiba dia itu otaknya lemot. Tiba-tiba ada yang aktif, hiperaktif. Nggak bisa diem jadi anak itu. Maka dari itu kenapa anak-anak sekarang muda perempuan yang melahirkan anak-anaknya, banyak anak-anaknya autis, banyak anak-anaknya hiperaktif. Paham, Pak? Hiperaktif. Iya. Iya, kenapa? Coba lihat sekarang. Ibu-ibu sekarang minum susu hamil. Itu coklat asli nggak rasanya? Vanila asli nggak rasanya? Perasa. Sintetis ya? Iya, kenapa? Coba lihat sekarang. Ibu-ibu sekarang minum susu hamil. Itu coklat asli nggak rasanya? Vanila asli nggak rasanya? Perasa. Sintetis semua. Ngeri kan? Dok, saya kepingin minum susu. Carilah susu yang cair. Asli, murni. Sekarang susah, Dok, tempat saya nyari asli. Ya cari nggak apa-apa, beli kalengan sekali-sekali, tapi yang cair. Ada. Iya. Rasa esen, Mbak. Makanya saya tuh dulu kan paling seneng roti. Saya tuh seneng roti pemanis. Mesti saya tuh kalau masuk ke mat gitu ya, istri saya sudah ngelirik saya. Soalnya saya pegang, saya lihat komposisi. Saya pegang gitu. Oh, bukan makanan manusia. Oh, bukan makanan manusia. Kita kan nyari sehat. Dulu kita udah pernah nih makan gitu. Masa sekarang nggak bisa menghindari untuk sehat? Nah, ini yang di depan ini kita disuguhkan itu makanan manusia. Labu kuning, ya, labu kuning ini makanan baginda Rasul, cemilan baginda Rasul. Nah, itu ya. Ini adalah 3 aturan yang Allah sematkan dalam tubuh kita. Sekarang silakan yang mau konsultasi langsung, bertanya langsung silakan. Saya kasih kesempatan. Kalau roti, let's say, tadi kan roti kan bagus gitu ya. Tapi ada nggak roti-roti yang mungkin bahannya apa gitu ya awalnya, jadi itu fine mau kita makan. Nah, karena kan misalnya kalau di Eropa juga kan orang pada makan roti kan. Betul. Ini sehat. Ya, kejadian ini sama kayak waktu telur dadar pecah rekor Indonesia. Kan sampai seorang dokter itu, bullshit ini, maksudnya telur dadar jadi kanker. Maksudnya telur dadar jadi diabetes. Loh, kita ini ngasih yang benar. Ya, telur dadar itu kita ngasih yang. Telur itu, kita fair-fairan. Telur itu sama Allah diciptakan telur, putih sama kuningnya jadi satu apa pisah? Kita ini ngasih yang benar. Ya,
Telur dadar itu kita kasih. Telur itu wis kita fair-fairan. Telur itu sama Allah diciptakan telur, putih sama kuningnya jadi satu apa pisah? Pisah. Allah punya tujuan supaya ini enggak nyatu dalam bentuk mentah. Kenapa? Ternyata ya ternyata nyata ter ya. Nanti nanya langsung ke yang jualan. Bukan itu tuh, maksudnya tuh nggak boleh kesehatan. Darah. Ya. Kan haram juga ya. Yang kalau sudah mati ya enggak. Saya kembalikan, belinya di mana? Ya ada, dok saya habis operasi, kenapa kok rasanya nyeri habis operasi? Tanya ke dokter yang operasi saja. Karena saya enggak operasi. Karena ada telur putih, ya. Telur kuning. Ya. Ini harus tahu loh. Putih ini ada kandungan namanya avidin. Avidin ini protein. Avidin ini punya kaki 8. Kakinya. Kuning ada namanya biotin. Biotin ini cuma satu aja. Pada waktu kalau fungsinya dulu, fungsi biotin dalam tubuh ini bisa membantu metabolisme sel. Dia bisa membantu perubahan namanya asetil-CoA menjadi asam pirufat itu di mitokondria sel. Sehingga bisa terjadi pembentukan energi. Kalau nggak ada biotin, gagal bikin energi. Jadi kita makan itu percuma. Makan tetap kok nggak ada tenaga ya lemas begitu. Pada waktu ini mentah dicampur sama kuning sama telur. Ini terikat sini 1, 2, terikat 8 semua. Kira-kira komposisinya berkurang apa tetap? Berkurang. Maka dari itu kita nyiasatin kalau mau masak dadar telur ini dipisah, masing-masing dikasih bumbu. Ini harus masukkan dulu atau dimasak dulu. Berkurang apa tetap? Berkurang. Maka dari itu kita nyiasatin kalau mau masak dadar telur ini dipisah, masing-masing dikasih bumbu. Ini harus masukkan dulu atau dimasak dulu putihnya. Supaya kakinya semua jadi mati. Karena kena panas denaturasi. Paham? Pada waktu setelah ini matang, keputihan gitu menggumpal, baru kuningnya masukkan. Paham? Juga jadi telur dadar. Dan aman. Cuma ada 2 warna. Iya, tapi betul. Betul kelihatan kuningnya. Nah, itu Bu. Masalah kue, roti. Satu, tepung itu banyak orang bilang di Indonesia, gluten nggak boleh. Kalau gluten nggak boleh, kalau lambungnya bermasalah banget nggak boleh. Tapi boleh kalau lambungnya sehat. Hampir keseluruhan, kapan roti dikatakan fine? Jika cara membuatnya nggak ada margarinnya. Paham? Makanya sekarang buka usaha roti, bakery, roti sehat. Nah, nanti telurnya salah satu aja waktu bikin roti. Mau kuningnya aja apa mau putihnya aja. Terus tanpa margarin. Dok, penggantinya margarin apa? Butter. Mahal butter. Ya? Iya. Tapi kan sehat tuh, Bu. Ah, begitu. Dok, butter mahal, Dok. Saya mau ngasih kualitas bintang 5 harga kaki 5 aja. Gantinya butter apa? Minyak zaitun. Itu lebih bagus. Zaitun. Enggak apa-apa. Paham? Oh, ada Mas. Makanya dari itu sekarang bisnis roti sehat belum ada. Jadi fine nanti Mas. Terus gimana Dok? Saya nyari di mana? Bikin roti sendiri. Karena semua roti pasti pakai margarin Mas. Iya semua. Semua roti Pak. Karena harganya kan. Iya. Jadi biar kejangkau. Karena mereka itu jujur, yang mereka belajarnya dari chef, belajar masak ya begitu kan. Yang ikut aja. Iya. Jadi biar kejangkau.
Karena mereka itu jujur, yang mereka belajarnya dari chef, belajar masak ya begitu kan. Yang ikut aja. Sama aja kayak kita yang medis-medis ya belajarnya dari dedekor-dedekor dulu, sepuh-sepuh, ya begitu itu. Tapi kita kalau mau berkembang, kata Allah gimana? Di surat 13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah gak akan merubah hambanya kecuali hambanya mau merubah dulu apa yang dari ini saya belum percaya total, belum srek ini. Saya habis belajar jadi chef. Ada yang ganjal ya. Nah, cari itu Al-Qur'an hadisnya. Saya mau berubah, nanti Allah pasti tunjukkan, Bu, cara masak yang sehat. Saya dulu begitu, saya pengen berubah, kok ini ada nggak beres. Saya ngobati diabetes, ngobati hipertensi, kanker. Kok nggak sembuh-sembuh ya? Obat habis balik mana? Obat habis balik. Akhirnya saya ditunjukkan sama Allah. Jadi selama minum obat, sampai kapanpun nggak akan pernah sembuh. Ada yang sembuh, sembuhnya tapi hilang keluhannya, hilang gejalanya. Tapi sumbernya apa selesai? Nggak selesai. Harus dibuka pikiran kita. Saya kemarin ada pasien, awalnya itu gangguan lambung, tak terkontrol, lama. Tiba-tiba darah tinggi. Tiba-tiba tahun depannya diabetes. Tahun depannya lagi stroke. Terus fungsinya obat apa? Berarti apa tujuannya? Cuma supaya enggak terjadi ulang kan, mempertahankan aja kan. Tapi efeknya obat pernah dipikir enggak? Enggak pernah. Ini banyak, hampir pasien saya begitu. Jadi saya paham, Pak. Maka dari itu mohon maaf, kalau ada pasien saya yang di dalam pengobatannya ada namanya obat lambung, saya suruh buang. Enggak cuma buang aja, injek-injek baru buang. Kenapa? Nyalai aturannya Allah. Lambung tadi sama Allah disempatkan apa? Rasanya di lambung apa? Asam. Baca hafal lo. Asam itu dibutuhkan di lambung. Lo sekarang itu dibutuhkan di lambung. Lo sekarang dikasih obat penetral. Nyalai aturan enggak? Nyalai aturan. Lo asam dibutuhkan, tapi kok diblok asamnya. Assalamualaikum Wajib, Masya Allah. Diblok asamnya. Kan nyalai aturan, Bu. Akhirnya nanti sakit pelan-pelan seperti itu ya. Nah, paham? Bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi? Tanya omongmu di sini supaya keluarnya jadi pintar. Ya. Mateng. Ya, mateng. Dijelaskan aja. Apa tujuannya setengah mateng? Ya ngomong aja ada, jenenge setengah matang itu ya kalau bakteri nggak mati apa? Saya tuh selalu tanya pada orang-orang begitu-begitu itu. Kalau yang dadar di kotak-kotak Jangan dipisah toh, Pak. Nah? Jadi nggak bisa, ya nggak bisa campur. Kalau susu kan sekarang berarti ada banyak yang ada cream, ada yang kayak ada yang low fat misalnya, ada yang skim milk. Nah itu apakah sama aja atau ada yang lebih baik mungkin? Ya. Intinya kalau dia masih bubuk bentuknya, pasti sudah diolah lagi ada creamernya. Ya, oke. Tapi kalau yang cair, biasanya sedikit. Oke. Jadi harusnya apapun itu selama masih cair harusnya masih aman. Jangan sering-sering, tapi Ya. Kalau susu murni, saya tadi kan saya susu bilang, kambing murni. saya kan bilang tadi, susu murni itu lebih sehat. Ya. Mau kambing, mau sapi, boleh. Tapi di toko kan disebut fresh milk, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau fresh milk. Cair kan pasti dia. Nggak ada fresh milk bubuk, nggak ada. Ada yang skim juga. Iya. Jadi kalau sudah bubuk-bubuk skim itu pasti ada creamernya. Saya emang udah minum setahun, Hmm. nggak pernah sakit apa.
Alhamdulillah, saya minum sudah mau 6 tahun. Jadi nggak sakit, memang tidak sakit tapi minum. Saya meskipun nggak sakit tetap minum, Bu. Karena saya pengen sehat. Kadang-kadang kan saya kepingin makanan yang bukan makan manusia, ngincip kan begitu. Pedes ngincip Paham? Krimer sekali-sekali ngincip Gitu. Penasaran. Paham? Kita ini manusia. Kalau di depan kita mata itu, enak iki makanannya. Ono roti lah. Apalagi kalau sudah di hotel, bentuknya api-api. Saya sadar, Bu, ini bukan makan manusia. Tapi wis suwe tak nyoba sitok. Ngomong-ngomong sendiri. Nah, tapi habis itu selalu saya minum Algatinya, Epigalog untuk ngikat. Buang. Ya. Atau kalau misalnya belum punya nutrisinya konsep Carlos, habis makanan-makanan minyak-minyak, itu banyak makan protein. Ini apa tuh? Daging apa telur? Mau daging boleh, telur boleh. Ya daging yang low fat, daging yang lagi. Saya nanya, dokter bilang cukup sehari 1, kenapa? Apanya? Telur. Maksimal 2. Boleh 2, maksimal. Hari 1 atau 2. Tapi kalau telur sehari 1, kasih dampingan kan saya bilang. Apa pendampingnya? Ayo lupa ya. Alpukat. Oh. Bukan O, Pak Ji, alpukat. Oh, jadi telur 1, alpukat 1. Ini makanan yang dibutuhkan tubuh. Ada pertanyaan? Itu maksimum dok ya? 2 itu kalau 2 maksimum. Menurut metode yang saya pelajari ini, ada di luar itu metode lain. Telur itu sehari bisa 17, bisa 20. Ngeri. Ngeri kan? Jadi meninggikan proteinnya. Nah, pinter sekarang Pak Ji. Sering diare nanti. Bisa 20. Ngeri. Ngeri kan? Jadi meninggikan proteinnya. Nah, pinter sekarang Pak Ji. Sering diare nanti ya. Karena ini asam. Jadi tubuh kita itu gini ya, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kita ini makanan sel tadi ya, saya bilang. Punya mulut, punya telinga. Makanan sel utama, ingat, utama makan sel itu. Ini qadarullah, makanan sel utama yang Allah berikan itu adalah glukosa atau gula. Gula makanan utama. Kalau gula nggak ada, yang dimakan oleh sel itu nomor 2 adalah dia akan nyari namanya asam lemak. Asam lemak nggak ada, dia yang cari itu protein atau asam amino. Nah, dari sini kita bisa meng-create. Kalau gula nggak ada, kita nggak mau makan karbohidrat apapun itu, kentang, nasi, ubi, poho nggak makan. Sel kan kepinginnya hidup, ya. Sel kepinginnya hidup, dia nggak mau mati gara-gara nggak ada gula. Terus yang dicari sel apa supaya tetap hidup? Sel pasti nyari asam lemak, visceral utamanya. Jadi orang yang nggak makan karbohidrat sama sekali pasti cepat kurus. Makanya gampang lakukan ngurusan berat badan, ojo makan karbohidrat, tinggikan protein. Paham? Kurus. Untuk diet katanya. Tapi apa sehat? Otak kita, sel otak, ini paling cinta gula. Cinta gula. Pada waktu kita nggak makan karbohidrat, gula, ini paling cinta gula.
cuinta gula. Pada waktu kita nggak makan karbohidrat, gula, ini satu jadi lemot. Paham ya? Contohnya apa saya bilang jadi lemot? Waktu kita puasa. Kita puasa jam-jam 2, jam 3 mulai ngeliat nggak? Kalau dijak ngomong, gitu kan. Karena gula kita sudah habis. Sel otak harus tetap mikir, gula ini dicintai sel otak. Kalau gula orang puasa sudah mulai menurun, maka sel otak ini diajak mikir malas. Tapi Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, sayang kita. Supaya otak nggak lemot, apalagi sampai pingsan, apalagi mati, otak nyuruh liver. Allah nyuruh liver untuk bikin gula. Liver ini bisa bikin gula. Nama medisnya itu disebut gluconeogenesis. Bisa bikin gula, tapi bikin gula kondisi emergensi saja. Waktu puasa kayak gitu karena gulanya habis. Ya, pada waktu orang diet tanpa karbohidrat kan bahaya. Liver sama orang sama Allah disuruh bikin gula, tapi kalau dia sengaja diet tanpa karbohidrat berarti dipaksa dia. Benar kan? Tapi kalau dia puasa dipaksa enggak? Otomatis enggak dipaksa. Paham? Nah, sekarang liver bikin gula, bahan-bahannya liver bikin gula itu bahannya adalah gliserol. Gliserol itu golongan kolesterol. Nah, dari gliserol, bahan bakunya, bikin gula liver. Nah, sekarang pada orang-orang diabetes, dikasih obat yang ngeblok, bikin gulanya diblok set. Padahal bikin gula itu bahan bakunya gliserol. Apa yang terjadi? Gulanya kurang Bu karena diblok. Tapi di livernya apa yang terjadi? Bikin gulanya diblok set. Padahal bikin gula itu bahan bakunya gliserol. Apa yang terjadi? Gulanya kurang Bu karena diblok. Tapi di livernya apa yang terjadi? Bukan sakit. Coba dari sini. Gula di liver, bahan bakunya gula itu apa yang numpuk? Oh, gula numpuk. Liver bikin gula. Ya, coba didengarkan dulu biar paham. Liver ini bikin gula. Bahannya gula, kolesterol. Pada waktu nggak boleh bikin gula, yang numpuk apanya? Kolesterol. Jadi makanya bisa jadi penumpukan di liver kolesterol jadi perlemakan hati. Hati. Fatty liver bahasa kerennya. Paham ya? Gitu. Gini nih. Istri saya diabetes. Banyak gula kan. Iya. Tapi tetap nggak dimakan sama sel. Apa gulanya? Karena telinganya budek. Telinganya sel yang budek ya, bukan telinganya istri Pak Haji. Telinga sel. Selnya apa? Itu insulinnya. Dua-duanya Pak Haji. Jadi orang diabetes itu ya, sambil nyambung diabetes, ini sel, ini telinganya sel, ini mulutnya sel. Sel tadi makanan utama apa kodratnya? Gula. Glukosa atau gula. Sel, dia mau makan gula yang ada di pembuluh darah. Jika apa? Jika ada yang merintah. Coba ayo, didengarkan dulu ya, supaya paham. Sel makan gula jika ada yang merintah. Ingat, yang merintah itu apa? Insulin. Insulin itu apa? Insulin itu hormon yang diproduksi di mana? Pankreas, di sel beta. Insulin. Insulin itu apa? Insulin itu hormon
Yang diproduksi di mana? Pankreas. Di sel beta. Insulin. Nah, kenapa sih orang jadi diabetes? Ternyata diabetes itu akibat di pembuluh darahnya ini banyaknya trigliserid, kilomikron. Di dalam sini ada kilomikron, yaitu dalamnya ada trigliserid sama kolesterol. Ini kayak klepon. Harusnya ini dipecah. Jadi makanan sel-sel otot. Tapi ini nggak dipecah, ada di pembuluh darah terus keliling seluruh tubuh. Dia akan ketemu dengan oksigen. Terjadi namanya oksidasi. Oksidasi ini menghasilkan radikal bebas. Dalam bentuk MDA. Malondialdehid. MDA ini yang bisa merusak insulin. MDA ini yang bisa merusak telinganya sel. Karena dia jadi plak. Paham? Sehingga insulinnya rusak, selnya juga budek telinganya. Sehingga sel enjoy-enjoy aja, nggak makan gula. Karena nggak ada yang merintah. Yang merintah rusak, telinganya yang diperintah juga rusak. Paham ya? Jadi dia nggak makan gula. Akhirnya kalau nggak makan, gulanya tinggi. Itulah diabetes. Bagaimana memperbaikinya? Bukan terus dikasih obat-obatan. Ini suruh produksi insulin, golongan sulfonylurea. Nah, insulin ya Bu, itu ngerusak pankreasnya. Harusnya yang dihilangkan, yang ngerusak ini dihilangkan. Kan gitu kan? Yang ngerusak dihilangkan. Apa yang ngerusak nih? Radikal bebas, yang calon-calonnya plak nih. Ininya harus bisa dipecah. Harus ada pisaunya yang mecah di pembuluh darah. Pisaunya ini namanya enzim eksekutor, itu enzim. Lipase namanya, lipase. Enzim lipase itu tukang pemotong kolesterol sama trigliserid. Enzim. Enggak, yang ada dalam tubuh ini kita di pembuluh darah. Pisaunya ini namanya enzim eksekutor, itu enzim. Lipase namanya, lipase. Enzim lipase itu tukang pemotong kolesterol sama trigliserid. Enzim. Enggak, yang ada dalam tubuh, ini kita bicara dalam tubuh baji. Nah, pada waktu dia jadi enzim lipase, tugasnya motong-motong kolesterol sama trigliserid supaya jadi makanan sel-sel otot. Bahan bakunya apa enzim ini? Asam amino. Kalau dapurnya Ibu, di dapur yang untuk motong apa? Pisau. Bahannya dari apa? Besi, ada yang stainless. Nah, ini pisau di pembuluh darah, dinding ya, di dinding pembuluh darah, itu dibuat dari asam amino. Nah, sekarang masih ingat enggak? Asam amino ini diperoleh dari mana tadi? Nah, kan? Enggak konsentrasi. Bawahnya cuma tadi dari karbohidrat, terus ada protein. Ayo, lupa kan? Dari protein. Lupa. Protein bener. Jadi asam amino itu dari protein. Kok bisa jadi asam amino di mana? Selalu belum 5 menit. Di lambung. Lambung. Karbohidrat dipecah di lambung jadi glukosa. Protein dipecah di lambung jadi asam amino. Asam amino bahan baku bikin pisaunya. Sekarang asam amino ini ada jika lambungnya sehat kan? Kalau lambungnya masalah, asam amino ada enggak? Bisa enggak ada, atau ada tapi sedikit. Sehingga pisaunya enggak ada. Pinter Ibu urut-urutannya. Dulu pinter mungkin sekolahnya. Kenapa? Mensehatkan lambung tadi. Yang bikin lambung sakit apa aja? Masih ingat? Pedesan. Hah? Pedesan. Pedes, asam, nunda makan, kopi berlebihan, minuman, soda, alkohol. Tapi kasus istri saya, maaf ya, dia yang diabetes. Dia tidak punya kasusnya oksidasi karena kolesterolnya rendah. Kopi berlebihan,
minuman soda, alkohol. Tapi kasus istri saya maaf ya, dia yang diabetes, dia tidak punya kasusnya oksidasi karena kolesterolnya rendah. Kolesterolnya, Ya. LDL, gula darahnya rendah. Jadi apa yang menyebabkan Yang menyebabkan itu? diabetes karena itu yang LDL. Ini ya, FDA. LDL-nya. Ya. Banyak Pak Haji. Jadi sebenarnya yang menyebabkan orang jadi oksidasi nggak beres itu kalau dok trigliseridnya kolesterolnya rendah. Apa yakin waktu dicek itu memang yakin? Apa sebelumnya kita tahu? Apa kita ngecek setiap hari? Sebelumnya? Tiap bulan. Sebelumnya, oh setiap bulan. Pada waktu dia naik sedikit, kena oksigen, langsung oksidasi. Nggak kelihatan, ngeceknya sebulan. Padahal kemarin, pas tinggi, apa tahu? Nggak tahu. Saya tinggi kolesterol selalu. Nah, semua orang mungkin insulinnya kuat, telinga jenengan tebel. Gitu. Setiap orang beda. Isi saya kurus karena selnya makan dirinya. Nah, kurus itu orang diabetes karena sel-sel ototnya nggak makan gula. Karena gula ada di pembuluh darah tertahan. Saya udah makan ini obat ini setahun. Tapi HB1 saya tetap 5,8. Ya bagus lah. Bagus lah. Tapi kan itu bukan pre-diabetes. Kenapa? Enggak. Enggak. Kenapa setiap laboratorium itu beda-beda? Apalagi diukur dari usia ya. Usia saya udah lewat. Makanya. Bukan lewat. Sudah di luar standar. Udah banyak bonus. Ya Bu, udah 80 sama 90. Oh, seger. Mudah saya, Bu. Saya udah setahun lebih. Saya baru 53. Masih anak-anak. Iya, masih anak-anak. Kalau wajah saya dibanding yang 49, 48 kalah sama saya. Iya. Ada lagi? Ada yang mau tanya? Kalau orang yang setiap mau makan insulin itu berarti udah aja nunggu ya kayaknya. Bisa diperbaiki, Bu. Kalau baik pelan-pelan insulinnya di stop. Terus yang cuci darah. Sama aja. Cuci darah itu berarti ada gagal ginjal. Gagal ginjal itu terjadi bukan langsung ujuk-ujuk gagal ginjal, enggak. Ada bisa karena kerusakan kecil-kecil di ginjalnya yang tanpa diurus, tanpa diobati dengan bagus. Bisa diatasi sama ini? Bisa. Pasien saya yang sudah cuci darah, jadi nggak cuci darah. Tapi nggak sebulan, 2 bulan. Dia ke saya 6 bulan, sambil diterapi, ratin. Sampai dia itu setelah nunjukkan labnya bagus itu terus nggak cuci darah, katanya dokter nggak usah cuci, dia sujud. Bukan sujud saya, sujud syukur. Saya sampai kayak nangis saya. Karena apa? Kalau gagal ginjal itu banyak ginjalnya kerusak, Bu. Karnus ini makanannya sel, jadi sel yang rusak itu diperbaiki, dikasih makan. Maka dari itu jangan dianggap karnus ini herbal, enggak, makanan sel, alami. Jadi butuh waktu pelan-pelan untuk memperbaiki. Tinggal sabar apa enggak kan gitu. Maka dari itu sehat penting. Kalau masih ada obatnya dan emang diperlukan banget boleh. Kalau nggak perlu buat apa? Tapi tetap masuk. Saya takut dok, ya sudah kalau takut minum aja. Tapi saya justru nggak mau. Saya nggak mau. Jadi nanti nggak ini jalannya nggak mulus jadi pas ke ini juga ya. Betul Bu. Jadi nanti kalau sudah konsumsi nutrisi saya awal ada perbaikan, nanti obat yang perlu di stop mana? Ya, nggak bisa langsung Bu. Soalnya apa? Sudah ketergantungan sama obat ini. Iya, betul. Kan maka dari itu kan didampingi. Saya itu selalu mendampingi pasien-pasien saya.